temanku. Reaksi Sintayong menanggapi hasil drawing timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terungkap. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan Sintayong tidak mempermasalahkan hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia akan mencoba untuk kembali membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Namun skuad Garuda mendapatkan tantangan sulit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan drawing atau undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yakni pada Kamis 27 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia dipastikan menempati grup C. Mereka akan bersua tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 besar. Selain itu, skuad Garuda juga memiliki kesempatan lain dengan tampil di babak keempat jika mampu finish di peringkat ketiga dan juga keempat. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia segrup dengan Jepang hingga Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi sorotan. Sebab Ketua Umum PSSI itu tetap optimis dengan kiprah para pemain meski masuk grup sulit. Melihat hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick Thohir mengatakan tak ada grup yang mudah. Namun ia tetap optimis dengan peluang skuad Garuda dan juga berharap para pemain bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak ada grup yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir sumber Instagram pribadinya Kamis 27 Juni 2024. Tapi kita tetap harus optimistis dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Lanjutnya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September 2024. Timnas Indonesia akan langsung bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 dan juga menjamu Australia pada 10 September 2024. Pelatih timnas Australia Graham Arnold bicara tentang pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia masuk di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan juga timnas Indonesia. 6 tim akan berjuang demi menembus Piala Dunia. Graham Arnold menjelaskan babak putaran ketiga akan cukup menantang. Dia mengakui bahwa perkembangan sepak bola di Asia saat ini sudah mulai membaik. Namun, mereka optimis lolos dari babak kualifikasi dan juga melaju ke Piala Dunia. Pada laga perdana mereka akan menantang Bahrain pada 5 September. Pelatih berusia 60 tahun tersebut menambahkan, mereka telah mempersiapkan turnamen ini dengan maksimal. Pemain yang ada juga sudah berkembang dengan baik dan juga siap mencapai misi utama menembus Piala Dunia. Arnold menambahkan bahwa mereka sudah tampil cukup apik di putaran ketiga yang lalu. Tim yang berjuluk Socceroos itu menyapu bersih kemenangan saat berhadapan dengan Lebanon, Bangladesh, dan juga Palestina. Media asal Vietnam Soha menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun masuk grup neraka. Tim asuhan Sintayong nantinya harus menghadapi lawan-lawan yang sulit. Bagaimana tidak, timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Meskipun begitu, Soha menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Masuk grup sulit, timnas Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia, tulis Soha. Ya, penilaian Soha tersebut bukanlah tanpa alasan. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia bisa mengincar peringkat keempat. Caranya yakni dengan meraih kemenangan saat bertemu dengan Bahrain dan juga China. Soha berpendapat Bahrain dan juga China bukanlah tim yang kuat, sehingga ini merupakan negara yang paling mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia dari grup C. Sebagai informasi, 2 peringkat teratas masing-masing grup bakal langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan juga keempat berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia bisa dikatakan masuk grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong nantinya harus melawan Jepang,
Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan jika melihat ranking FIFA, maka timnas Indonesia tentu saja berada di urutan terbawah. Menariknya, 4 lawan timnas Indonesia merupakan pemilik ranking FIFA terbaik dari potnya masing-masing. Jepang merupakan tim dengan peringkat tertinggi yakni 17, mengalahkan Iran yang 20 dan juga Korea Selatan 22. Kemudian Australia jadi yang terbaik dari pot 2 karena menghuni urutan ke-23. Kemudian Arab Saudi adalah pemilik ranking FIFA terbaik dari pot 3. Arab Saudi kini menempati urutan ke-56 ranking FIFA, sedangkan China berada di urutan ke-88 menjadi yang terbaik dari pot 5. Dan hanya Bahrain yang tak menempati posisi teratas. Posisi puncak dari pot 4 ditempati oleh Uni Emirat Arab dengan 69. Sedangkan Bahrain menempati posisi terbawah yakni berada di urutan ke-81. Timnas Indonesia bakal melawan Australia dan juga Arab Saudi pada September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan di Kuala Lumpur Kamis 27 Juni 2024 siang. Hasilnya grup A dihuni oleh Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan juga Korea Utara. Grup B ditempati oleh Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan juga Kuwait. Sementara timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan timnas Indonesia total akan melakoni 10 pertandingan di putaran ketiga ini, dimulai pada September 2024 hingga terakhir pada tanggal 10 Juni 2025. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga pada awal September 2024 melawan Arab Saudi dan juga Australia. Laga melawan Arab Saudi adalah pertandingan tandang pada 5 September 2024. Setelah itu timnas Indonesia bermain kandang melawan Australia pada tanggal 10 September 2024. Mirip kasus Martin Paes, sosok pencetak gol tercepat di Euro 2024 Nadiem Bajrami rupanya juga harus ikut sidang CHS agar bisa bermain di negara pilihannya yakni Albania. Seperti yang diketahui, nasib Martin Paes untuk dapat membela timnas Indonesia masih mengambang, sebab penjaga gawang FC Dallas itu belum menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, dan hal ini karena terhalang statuta FIFA. Hal seperti ini juga pernah dilakukan oleh pemain yang baru-baru ini mencetak gol tercepat di Euro 2024, yakni Nadiem Bajrami. Pemain yang berpaspor Albania ini harus melewati sidang CAS sebelum akhirnya ia bisa tampil bersama Albania hingga mencetak gol tercepat di Euro 2024. Ya, sebelum menjadi warga negara Albania, Nadiem Bajrami diketahui memegang paspor Swiss. Ia juga diketahui pernah bermain untuk Swiss U21 saat usianya telah lewat dari 21 tahun, sehingga ia membawa kasus ini ke sidang CAS. Setelah proses yang cukup panjang selama 2 bulan lamanya, CAS akhirnya memutuskan bahwa Nadiem Bajrami memenangkan sidang dan juga dikonfirmasi dapat membela timnas Albania. Hasilnya, pemain yang kini bermain untuk tim Sassuolo ini turut ambil bagian di Euro 2024. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.